secara cepat saja begitu. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin masuk dulu ke bahasan yang kemarin. Bahasan yang sebelumnya dulu. Saya rasa Mas dan Mbak sudah dapat. Sebentar ya. Kalau saya buka ini sudah terlihat belum ya? Tentang derajat konsolidasi. Sudah terlihat, Bu. Oke. Baik. Nah, saya kembali ke bahasan di sini dulu. Begitu ya, saya kembali ke bahasan terkait derajat konsolidasi. Kemarin waktunya sudah hampir habis ya, sehingga saya cepat begitu menjelaskannya. Ya, kaitannya dengan derajat konsolidasi, itu kemarin saya sederhananya tuh bercerita tentang berapa persen sih konsolidasi itu sudah terjadi, kan gitu ya. Berapa persen terjadinya konsolidasi, apakah sudah mau selesai, atau baru awal, atau baru 50%, atau ini sudah 90% kok gitu. Fungsinya untuk apa? Nanti kalau untuk di lapangan itu sangat-sangat berguna sekali. Jadi misalnya owner begitu, dia punya membuat syarat ya, owner itu misalnya seperti PU katakan gitu ya, atau siapa yang punya uang gitu ya, dia ingin punya misalnya jalan tol katakan begitu. Saya ingin konsolidasi tanah lempung di bagian bawah dari tanah timbunan jalan itu dia sudah memenuhi syarat konsolidasi gitu. Artinya apa? Dia sudah mampat betul sampai tuntas begitu konsolidasi. Lalu ada pertanyaan dari kontraktornya, bentar Pak, selesai itu artinya 100%, 90%, atau 80% gitu. Kenapa begitu? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa sampai menuju 100% itu hampir tidak mungkin. Karena karakter dari tanah lempung yang memang untuk menghabiskan betul ya, porinya itu, porusnya, bagian porusnya itu mampat betul itu hampir tidak mungkin. Sehingga masih ada berapa persen yang itu masih tetap ada begitu di dalam tanah kan gitu ya. Nah, sehingga kita butuh nih informasi ini, derajat konsolidasinya berapa persen gitu. Nah, informasinya ini kemarin saya sudah jelaskan adalah terkait dengan tekanan air pori, kedalamannya, dan juga waktunya. Begitu. Nah, untuk bagaimana caranya kita melihat lalu berapa persen gitu. Berapa persen ini terhadap apa sih yang dibahas ini apanya? Boleh angka porinya, boleh tegangan efektifnya, kan gitu. Kemarin saya sudah jelaskan per poin ya, per item begitu. Kalau tekanan air pori artinya apa? Yang tadinya besar, sangat berlebih, lama-lama habis, kan gitu. Jadi kebalikannya dibandingkan dengan si tegangan efektif. Tegangan efektif itu tadinya dia tidak punya kekuatan karena masih ditumpuk bareng-bareng sama air kan gitu ya. Kemarin kan saya membuat analoginya adalah pada saat kita membuat pegas gitu. Pegas lalu di sini ditekan kan gitu ya. Ditekan gitu. Si pegasnya dia masih belum punya andil sama sekali karena katupnya ditutup kan gitu. Ketika katup ditutup, air di sini yang menumpuk. Airnya yang menumpuk. Nah, maka pegasnya itu tadi dia belum mengalami tegangan. Dia masih santai-santai aja karena masih terbantu oleh air. Lama-lama airnya habis. Oh masih bareng-bareng nih. Si ini juga sudah mulai muncul tegangan, airnya juga sudah mulai karena dia ini sudah dibuka begitu. Maka dia sudah mulai berkurang. Tambah lagi kalau misalnya sudah habis betul, nah ini baru tegangannya sih pegasnya saja, airnya sudah habis semua karena ini sudah dikeluarkan, ini ada tekanan dari atas kan gitu ya. Maka untuk bahasan tegangan itu adalah peningkatan tegangan, aksen ya, efektif, yang di sini adalah penurunan tekanan air. Tekanan air pori, angka pori. Penurunan angka pori, begitu. Nah ini adalah pemahaman yang utama terkait derajat konsolidasi. Persamaan tentang CV ini nanti di pertemuan di slide ke-6 itu akan semakin lebih banyak lagi membahas gitu ya tentang koefisien konsolidasi. Dan selanjutnya di sini terkait faktor waktu. Nah, bahasan ini sangat-sangat penting.
Kemarin saya sudah sepintas begitu menyampaikan bahwa sampai kira-kira di 60 ini tuh kemiringannya ini bisa terwakili di satu area ini. Kan gitu ya. Tapi ketika di bawah dari 60 begitu, dia sudah mulai punya tren sendiri. Dia punya tren sendiri. Nah, kenapa begitu? Nah, ini karena karakter dari si tanah lempung. Ketika dia sudah sudah semakin banyak begitu ya, atau namanya si kemampatannya itu sudah semakin besar, airnya untuk keluar itu semakin sulit kan gitu. Maka dia butuh waktu yang cukup panjang, makanya si trennya itu menjadi lebih landai dibandingkan dengan di awal-awal. Nah, di sini adalah faktor waktu. Masih faktor waktu ya, jadi belum membahas tentang waktunya. Masih faktor waktu. Bu, ini apakah 0,9 detik? Apa hari, apa tahun, apa bulan, belum. Kita belum membahas sampai sana. Tapi ketika nanti faktor waktu sudah diketahui, kita bisa tahu waktunya. Begitu. Kita bisa tahu nilai T-nya. Begitu. Atas dasar CV, ada juga tebal dari si lapisannya. Kemarin bahas lapisan sudah ya. Ini lapisan kalau dia full ke atas semua atau ke bawah semua, kalau yang di sini separuh. Karena dia ada kemungkinan dia perginya ke atas si airnya, yang di sini perginya ke bawah, kan gitu. Karena dia sangat berpengaruh di dalam di sini, panjang lintasan airnya, kan gitu. Nah, oke ya, kita tangkap itu dulu. Nah, kemarin ini juga sudah saya tunjukkan secara cepat, begitu. Jadi, ini tadi saya sampaikan bahwa untuk dia kurang dari 60% itu adalah memenuhi kemiringan atau trennya adalah seperti ini. Tapi kalau lebih dari 60%, maka dia itu memiliki keduanya. Ini atau ya, jadi pilih salah satu boleh. Kalau menggunakan persamaan yang di bawah, yang di atas ini, maka ini adalah dalam desimal, gitu ya, dalam desimal. 0, sekian gitu ya, dalam desimal. Tapi kalau yang bawah ini menggunakan dalam puluhan. Jadi bukan angka desimal. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, ini kan kurang dari dan lebih dari 60%. Kalau persis dari 60%-nya bagaimana? Coba nanti Mas dan Mbak kalau penasaran coba dicek begitu ya, di TV atas atau TV bawah kalau dimasukkan dengan angka 60% pas bagaimana? Gitu ya. Jadi ini monggo, ini yang 60 yang ini apa yang ini Bu, gitu ya. Monggo silahkan. Seharusnya apa? Kalau dia dari grafik yang sama, seharusnya nilainya yang menyerupai kan gitu ya. Coba nanti silahkan dibuktikan. Oke ya, latihan aja biar tangannya gerak buat latihan, biar ngitung-ngitung kan gitu. Oke, baik. Nah, ini sekarang membahas tentang H tadi ya, tentang H. Di sini tadi, kalau alirannya itu ke atas dan ke bawah, gitu, maka dianggapnya adalah dalam satu lapisan tanah tersebut itu ada 2 H. Ada 2 H. Ke atas dan ke bawah, kan gitu. Tapi kalau hanya satu arah aliran saja, maka setebal itu adalah juga hanya 1 H saja. Begitu. Oke ya, jadi hanya 1 H saja. Ini dinamakan sebagai drainase double, yang di sini dinamakan drainase tunggal. Oke, informasi ini sangat-sangat penting sekali. Taunya bagaimana Bu? Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kalau di bagian atasnya ini adalah lolos air, gitu kan. Yang di sini ternyata dia kedap air. Kedap air. Nah, maka ya satu arah kan gitu. Tapi kalau atas dan bawah itu lolos air, silakan menggunakan sepanjang atau setebal tanah tersebut itu adalah 2 H. 2 kali panjang aliran. Nah, bahasan di sini, monggo ya, dicoret-coret ya. Ini slide ini sudah saya share kan kemarin. Oke, sekarang ada pertanyaan atau problem seperti ini. Bagaimana kalau tanahnya itu berlapis? Jadi ternyata tidak hanya mewakili atau diwakili dengan satu CV saja. Karena tanahnya berlapis, ini tuh tanah jenis 1, ini tanah lempung jenis 2. Lempung semua ya, tanah lempung jenis ketiga. Masing-masing dia punya CV sendiri-sendiri, ada CV1, CV2, CV3, kan gitu. Otomatis di sini juga ada bakalan tebalnya yang masing-masing juga, HC1, heat dari clay-nya tanah pertama, clay-nya kedua, clay yang ketiga.
Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berapa lamakah ya konsolidasi itu selesai? Gitu. Berapa lamakah konsolidasi itu selesai terjadi? Ini ada 3 lapis yang berbeda. Kita nggak tahu, Bu, ini selesainya maksudnya berapa persen? Udah, iyain aja dulu berapapun itu, tapi pokoknya mereka pada TV yang sama gitu ya. Ada TV yang sama. CV-nya beda, Bu. Oke, CV-nya masing-masing punya angka yang berbeda. CV-nya berbeda. Hanya, ini kalau di sini informasinya gimana nih? Dibagi 2 artinya gimana? Dia ternyata airnya bisa ke atas dan ke bawah. Yang HC2 ternyata juga gitu, ke atas dan ke bawah. Namun ada satu cerita di bagian bawah, namun ada di bagian tanah yang paling bawah, karena ternyata di bagian paling bawahnya ini adalah kedap, gitu. Air tidak bisa melaju ke arah bawah, gitu. Maka hanya di sini H utuh. Gitu ya. Jadi ini adalah HC1 dibagi 2, HC2 dibagi 2, HC3, sudah. Satu utuh. Gitu. Maka yang di sini ini dinamakan drainase double, ini drainase tunggal. Kan gitu. Nah, dia punya cerita sendiri-sendiri ya masing-masing. Untuk satu lapis ini, dia itu butuh 5,2 tahun untuk selesai konsolidasi. Untuk pada saat TV tertentu, begitu dia butuh waktu 5,2 tahun. Untuk yang CV2 sepertinya ini lebih kaku nih ya, lempungnya, sehingga dia hanya butuh 3,4 tahun saja dia sudah selesai konsolidasi. Udah kaku, ditambah lagi ternyata lintasannya double, ya sudah cepat sekali dia selesai, kan gitu. Yang terakhir, karena dia lintasannya butuh waktu yang lama untuk melewati HC3 full, tidak dibagi 2, dan mungkin di sini ada mungkin ya, saya nggak tahu nih, karena CV-nya nggak ada informasi, tapi yang jelas mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Di sini ternyata diketahui 6,1 tahun, paling lama, kan gitu. Nah, karena kita membicarakan di satu kondisi atau satu titik yang sama, ini kan di kedalaman ini ya, semuanya membahas satu kedalaman yang sama, maka kapan dianggap konsolidasi selesai adalah ambil waktu terlama. Itu adalah kesimpulannya. Bukan di jumlah loh ya, karena kan mereka berjalan dalam waktu yang sama. Mulai dari nolnya sama. Mulai dari mulai gitu, 3,4 ini sudah selesai duluan. 5,2 dia baru nyusul. Ya kan, setelah itu 6,1 dia baru selesai, kan gitu. Maka dalam dalam 3 lapis ini, pada satu titik ini, kapan selesai terjadi konsolidasi adalah 6,1 tahun. Paham nggih? Harus paham ya. Oke ya, ini adalah case 1. Sekarang kalau case 2-nya bagaimana? Ternyata sekarang di sini kita ingin tahu tanah berlapis, tapi kita nggak hitung dia sendiri-sendiri. Kenapa begitu? Karena ternyata kita tidak ada lapisan pembaginya. Gitu. Jadi saling berpengaruh. Ini saling berpengaruh ke sini. Mungkin kalau dia ada juga aliran ke arah bawah, saling berpengaruh ke sini juga, dan seterusnya. Nah, jadi mereka saling gitu ya, tidak terpisah, tidak ada batasannya seperti yang tadi itu. Maka apa yang berbeda di sini? Kalau yang tadi dihitung satu persatu, kalau yang ini dihitungnya bersamaan. Satu kali saja, rumusnya sama. T sama dengan TV HC kuadrat per CV. Gitu. Perbedaannya adalah, di sini kita perlu ada satu nilai CV yang mewakili, gitu. Istilahnya adalah CV ekivalen, katakan begitu ya. CV yang mewakili. Jadi sebenarnya di sini dia punya 3 CV yang berbeda. Ada CV1, CV2, CV3, tapi nanti akan diwakili dengan satu nilai CV yang memaksa gitu ya. Mas dan Mbak dipaksa yang sebenarnya itu ada 3 lapis lempung yang berbeda dipaksa menjadi satu jenis tanah lempung yang sama gitu. Itu satu jenis tanah yang sama. Bu, di rata-rata aja boleh nggak? Nggak boleh. Atau kalau enggak diambil yang paling jeleknya aja Bu, mahal nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau enggak, ini bagus kok Bu, teknologinya udah kita pakai yang PD aja, pakai yang CV yang paling cepat aja gitu. Nah,
Kalau udah kaitannya dengan teknologi di lapangan ataupun pertimbangan non teknis begitu, biasanya sangat-sangat mungkin ya itu dijadikan sebagai dasar. Tapi kita sebagai engineer ya harus cek dulu bentar. Itu nanti bakalan overestimasi atau underestimasi ya kalau kita pakai angka yang paling besar saja atau angka yang paling kecil saja atau malah di rata-rata, kan kasar sekali ya. Kan gitu. Maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah membuat HC ekivalen. Jadi yang tadinya kita punya HC1, HC2, HC3, kita buat dia menjadi satu nilai HC yang sama dulu. Ya, karena tadi kita anggap menjadi tadinya ada 3, tapi kita anggap dia menjadi satu jenis tanah yang sama dulu. Berarti dia akan punya kedalaman ya, atau HC yang berbeda juga gitu ya. Adalah di sini HCI. Berapa itu nilainya? Nanti saya akan berikan contoh di belakangnya. Setelah itu dihitung HC totalnya, baru nanti dimasukkan ke dalam CV ekivalen. CV ekivalen ketemu nilai waktu konsolidasi yang diperlukan. Nah, kalau yang di sini bagaimana? Apakah lalu yang dilihat adalah T yang paling lama? Enggak bisa, karena mereka itu tadi saling mempengaruhi. Jadi yang bagian bawah ini belum habis, ya dia akan terganggu oleh lapisan yang lain, karena tadi tidak ada batasan permeable layer-nya. Begitu. Mereka saling mempengaruhi. Kita ambil contoh saja ya, biar mudah. Tanah berlapis, tapi tidak ada lapisan permeable di antaranya. Begitu ya. Oke, kita ingin tahu sampai derajat konsolidasi 90%. Ya, ini anggap aja konsolidasi sudah selesai. Ada tebal 538, CV-nya berbeda-beda. Kita lanjut. Di sini ada 538. CV-nya tadi berbeda-beda. Kita masukkan ke dalam tebal ekivalen. Ini yang dijadikan sebagai acuan ya. Tadinya itu 5 meter ya tetap 5 meter. Ini dijadikan sebagai satu acuan. Jadi, dalam kita membuat ekivalen gitu, kita harus memegang satu nilai acuan terlebih dahulu. Dia dikonstankan dulu, baru yang lainnya itu menyesuaikan gitu. Menyesuaikan si tanah acuannya itu berapa. Oke ya, jadi tadi karena si tanah yang pertama ini menjadi acuan, maka tanah keduanya ini yang mengikuti, yang tadinya itu 3 meter karena diekivalenkan menjadi jenis CV yang ini, yang menjadi acuan, maka dia seperti lebih tebal, begitu. Lebih tebal. Begitu juga dengan yang 8, itu ternyata dia juga karena diacu ke tanah yang pertama, maka dia juga seperti punya tebal yang lebih besar gitu. Kalau tadi di awal sebenarnya tebal totalnya adalah 16, di sini setelah diekivalenkan maka menjadi 17, ketika H ekivalen itu sudah ada, CV ekivalen itu ada, maka T-nya muncul. Nah, ini hanya satu angka, tidak punya masing-masing angka, lalu dipilih yang paling besar, tidak seperti tadi. Berbeda nggih? Nah, ini adalah informasi apabila tanahnya berlapis, tapi tidak ada gangguan lapisan permeable di antaranya. Oke ya, Bu, hitungannya persisnya gimana? Silakan dicek sendiri, hitungannya hanya tinggal kali tambah kurang, kali tambah kurang. Oke, selanjutnya ada lagi contoh soal ya. Jadi di sini ada hasil uji laboratorium. Di laboratorium itu dia punya tebal 25,4 mm. Gitu ya. Selanjutnya kita ingin tahu waktu yang dibutuhkan adalah pada saat 50%. Kok belum selesai ya? Nggak apa-apa, kita ingin tahu dulu berapa sih? Apa yang ingin kita tahu nanti? CV-nya dulu. CV-nya nanti pada saat informasi 50% itu ada waktu 4,5 menit. Yuk, sekarang saya mau tanya. Ini pasti namanya langsung diubah semua ini. Mas Auzan Dalili Rahman. Mas Auzan, 4,5 menit ini waktu konsolidasi di lapangan atau di laboratorium? Laboratorium gue. Yes, betul, laboratorium. Gampang ya. Ini laboratorium, tapi kita harus sadar itu laboratorium, karena nanti kita harus ubah ini menjadi data lapangan. Begitu juga untuk tadi, informasi ini, 25,4, apa ini tadi? Milimeter, berarti ini adalah laboratorium yang nanti kita akan ubah dia menjadi informasi data lapangan.
Begitu juga untuk yang di sini, ini adalah data laboratorium. Kenapa kita kelompokkan begitu? Karena di awal saya sudah sampaikan bahwa di lapangan, di laboratorium kita tuh seperti membuat imitasi tiruannya begitu. Tiruan dari apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi, tadi saya warna merah, saya ingin berubah warnanya menjadi hijau. Jadi angka ini itu sebetulnya adalah didekati dengan ini. Ini data lapangan ini yang berwarna hijau. Begitu ya. Nah, ada data lapangan lagi yang mengatakan bahwa kondisinya di lapangan itu adalah P0, ya, tegangan pada saat dia tidak diapa-apakan, itu adalah 140 kilonewton per meter persegi. Tapi lalu di sini ada informasi, kalau setelah dia ditambahkan sesuatu, tambahan tegangan, ya kan? Delta P itu adalah 212. Bu, kok P? Ya, monggo silahkan menggunakan sigma juga sama saja, gitu ya. Nah, ini adalah data-data lapangan. Oke, nah pertanyaan pertama adalah berapa penurunan konsolidasi di lapangan? Berapa penurunan konsolidasi di lapangan pada saat dia turun 40 mm. Bu, satuannya milimeter, tapi masuk ini lapangan? Iya, ya bisa jadi memang mungkin di lapangan dia butuh tanah itu yang tidak turun sama sekali, kan mungkin ya. Misalnya, ya dia turun 4 cm saja sudah masalah, misalnya begitu. Atau yang ketiga di sini, ulangi soal nomor 2, kalau drainasenya satu arah. Yang tadi ada informasi ternyata di lapangan itu drainasenya 2 arah. Apa ini artinya? Atas dan bawah dari lapisan tersebut adalah lapisan permeabel. Kan gitu. Tapi di soal nomor 3, ada contoh nih, bagaimana kalau di bawahnya salah satunya ternyata impermeabel. Bedanya apa? Kan gitu. Nanti kita akan ulas. Jadi yang pertama adalah ini masih bahasan tentang laboratorium. Laboratorium. Angka pori, perubahannya. Saya balik dulu deh. Ini angka pori. Ini angka pori. Gitu. Ini beban yang diberikan di laboratorium. Ini juga. Bu, kok kemarin ada banyak datanya? Ini harusnya merah ya saya tadi ya. Ini kemarin ada banyak datanya, ada yang sampai 800 kilonewton per meter persegi kan gitu ya. Tapi kok ini sekarang kok cuma ada 2? Ya, ini soal saja. Dia diambilnya spesifik ada pada 2 tegangan yang mendekati informasi yang ada di lapangan. Apa ini? P0 adalah 140 dan P0 plus delta P adalah 212. Informasinya di laboratorium bahwa pada saat di 140 pengujian itu adalah terbaca 0,92 E-nya. Pada saat ditambah bebannya, E yang terjadi apa? Semakin turun, kan gitu ya, semakin habis angka porinya, turun ke arah 0,86. Kan gitu. Oke, nah berarti yang pertama, kalau kita punya perubahan angka pori, kita juga punya perubahan tegangan, kita sudah punya satu nilai CC, kan gitu. Wah, ini udah nih, aman kalau sudah ada nilai CC. Ada informasi terkait kemampuan untuk kompresibilitasnya si tanah itu berapa. Dari itu, kita bisa dapat informasi. CC bisa ada, E0-nya ada. E0-nya pada saat sebelum pengujian berapa? Nggak usah kita lihat sampai dia sebelum pengujiannya banget. Ya pokoknya dia pada saat inisialnya, awalnya itu berapa? Ya pada saat si P0 ini. Nah ini E0 kan gitu kan. Ini P0 ya berarti ini berdampingannya dengan E0. Kan gitu. Oke ya, ketika E0-nya ada, P0 plus delta P ada, P0-nya juga ada, terus di sini ada HC. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ada informasi 87,55 mm, 87,5 mm gitu ya. Ini ada informasi, ya itu dulu deh. Saya mau bertanya.
Ini informasi data lab atau data lapangan. Mas Bre. Monggo Mas Bre. Bre Padantia Nur. Pertanyaan saya, ini adalah angka di lab atau angka di lapangan. Paparan saya sudah ada ya, jadi Mas Mbak bisa sambil scroll naik turun gitu. Jadi jangan scroll yang lain, jangan scroll Instagram dulu, scroll slide saya dulu naik turun. Ini sebenarnya hasil hitungan SC untuk laboratorium atau SC lapangan. Mbak Syafira, monggo Mbak. Sebentar Bu. Oke. Atau Mas Rifki? Artinya lab ya Bu ya? Oh oke, Mbak Syafira sudah lab ya Mbak? Iya. Apa Mbak? Gimana Bu? Alasannya apa Mbak? Soalnya tadi kan dari awal datanya itu data lab, kemudian ini juga perhitungannya asumsinya lab gitu Bu. Oke, siap. Makasih Mbak. Sekarang tapi saya mau tanya, ini tadi CC. Oke, dia data lab. Ini 0,92, dia juga hasil pengujian lab. Terus juga ada P0 plus delta P, ini juga. Walaupun sebetulnya untuk 212 dan 140 juga informasi dari lapangan ya. Tapi ada satu nih Mbak, parameter di sini. Nah, data apakah ini 2,8? 2,8 ternyata di sini adalah data lapangan. Gitu ya, data lapangan. Nah, sehingga informasi ini adalah informasi data lapangan. Loh, kok bisa? Padahal di sini adalah informasi lab, di sini juga informasi ini lapangan ya ini ya. Lapangan yang ditirukan oleh lab kan gitu ya. CC-nya juga sebenarnya kan CC laboratorium gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya CC itu adalah sebagai jembatan atau apa ya, sebagai konverter ya. Jadi dia mengkonversi begitu informasi yang ada di lab ke data di lapangan. Berarti di sini tuh ada CC, ada CR, ada CV, ya. Semua parameter-parameter yang kemarin saya tunjukkan, ada MV gitu. Itu didapat adalah dari data hasil laboratorium, tapi lalu bisa kita gunakan langsung untuk aplikasinya di lapangan. Ketika didukung dengan data di lapangan juga tentunya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah informasi yang memang Mas dan Mbak memang harus paham dulu. Ini yang pertama, gitu ya, 87,5 mm. Oke, ini adalah SC. SC apa ini? Penurunan konsolidasi totalnya 87,5 mm. Kita lanjut dulu. Berarti kalau sekarang nomor 2 bagaimana? Ya, sekarang nomor 2. Ini dijelaskan di sini dari percobaan di laboratorium. Oke, nah sekarang pelan-pelan. Di laboratorium, H kuadrat ada, T-nya ada, CV ada, TV ada. Pertanyaannya tadi gimana yang pertama di soalnya? Bahwa 50%, kok rame banget ya tulisannya, bahwa di laboratorium itu ada informasi bahwa 50% konsolidasi itu adalah 4,5 menit. Berarti di sini U-nya adalah 50%, T-nya 4,5 menit. Cocok ya? Nah, sekarang ketika U adalah 50% itu kurang dari 60%, maka TV bisa kita hitung. Menggunakan apa rumusnya? TV sama dengan 1/4 Pi U kuadrat. Dapatnya dari mana? Persamaan yang tadi. Yang ini. Ketika U adalah kurang dari 60%, maka TV-nya menggunakan rumusnya ini.
Oke ya, berarti TV kita bisa dapat sebesar berapa? 0,197. T ada, TV ada, gitu kan? Sekarang hanya ada informasi apa tadi? Di laboratorium, itu ada informasi bahwa terdrainase pada kedua arah, kan gitu ya. Maka H kuadratnya di sini juga harus dibagi 2. H-nya dulu dibagi 2 adalah 12,7, lalu dikuadratkan. Maka CV ini muncul. Pelan-pelan, ini adalah hasil dari pengujian laboratorium memang. Tapi ketika kita akan membawa dia ke bahasan lapangan, yang dibawa apa? Apakah si H-nya? Apakah T-nya? Apakah apanya lagi yang lain? Apakah TV-nya? Nggak perlu. Kita sekarang sudah punya satu bahasa yang kita sebagai jembatan itu tadi. Yang mengkonversikan bahasan laboratorium ke lapangan apa? Nilai CV-nya. Gitu. Sehingga nilai CV-nya itu yang nanti akan kita bawa ke bahasan di lapangan. Begitu nggih. Nah, sekarang kita hitung. Loh, tadi pertanyaannya di lapangan tapi bukan TV 50% ya, Bu. Pertanyaan yang nomor 2 tadi apa? Coba ada yang membuka slide-nya. Pertanyaan yang nomor 2 itu adalah ketika penurunannya 40 mm. 40 mm itu berapa persen? Ya, kita hitung dulu saja. 40% 40 mm dibagi dengan 87,5 mm. Dapatnya dari mana ini 87,5? Soal nomor 1. Konsolidasi 100% itu 87,5 mm. Kan gitu. Maka kalau 40 mm itu berapa persen? 45,7%. Selanjutnya yang ditanya sekarang dibalik. Bukan CV-nya, tapi gantian T-nya. Rumusnya nggak ada yang lebih kreatif lagi nih, cuma ini aja gitu ya. Rumusnya cuma satu ini aja. Dibolak-balik ketika diminta untuk cari CV, ya CV sama dengan TV H kuadrat per T. Ketika cari T, ya T sama dengan TV H kuadrat per CV. Gitu aja. Tapi sekarang CV-nya adalah CV lama, U-nya adalah U baru, TV-nya sekarang juga akan TV baru. Karena apa? Karena U-nya baru. Kan gitu. Persamaannya tetap sama, karena sama-sama kurang dari 60%. Hanya bagaimana? Hanya masih membahas tentang terdrainase 2 arah. Berarti dibagi 2. Oke ya, yang tadinya 2,8 menjadi 1.400. Masukkan ke dalam rumus, jangan lupa ya dibagi dulu, baru dikuadratkan ya, ketemu sekian bla 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 menit. Gitu ya, dalam hal menit. 34,1 hari. Kira-kira segitu. 40 mm, dia butuh waktu 34,1 hari. Oke, sekarang kalau solusi nomor 3 bagaimana? Solusi nomor 3 adalah bagaimana kalau kita ingin tahu kalau hanya itu nggak dibagi 2, tetap 2,8. Gitu ya, 2,8 lalu dicek berapa itu T-nya adalah dimasukkan ke dalam rumus yang sama kan ya. 45,7-nya sama, TV-nya sama, di sini hanya sama, di sini 55 mm persegi per menit. Ya, tadi hasilnya berapa? 7,061 mm per menit. Ketemu ini. Drama banget ya, kenapa kok saya nggak bahas ini ya? Harusnya dibahas dulu. Boleh nggak? Betul apa enggak ini? Kalau tahapannya seperti ini benar apa salah? Tadi ketika CV sudah ketemu, kan gitu ya, ketika CV sudah ketemu, itu kita bisa tahu nilai T-nya, kan gitu ya. Karena si CV adalah sebagai perantara, kan gitu ya, perantara antara bahasan laboratorium ke bahasan lapangan. Kan pada akhirnya kita itu kan ingin mendekati kondisinya lapangan kan ya.
dengan bahasan laboratorium. Tapi pada dasarnya kita ingin membahas data lapangan ya, karena kita tuh ngitung-ngitung itu untuk tahu di lapangan. Enggak, Ibu, saya di laboratorium, Ibu, itu namanya praktikum, kan gitu ya. Tapi kalau untuk analisis, yang dianalisis ya yang ada di lapangan, kan gitu. Paham nggih? Nah, jembatannya apa di sini? Yaitu tadi ada CV, ada CC, ada CR, kalau ada yang untuk yang di reloading gitu ya, ada MV gitu ya. Dengan syarat apa Mas dan Mbak? Dengan syarat adalah kondisinya sama. Kondisinya sama. Semuanya harus kondisinya sama. Kalau kondisinya beda, jembatannya itu apakah boleh dipakai? Apakah boleh digunakan? Apakah sehingga hitungan ini itu benar apa salah? Nggak boleh. Kan gitu. Kenapa kok nggak boleh ya? Karena alatnya yang kita gunakan untuk mengkonversi hasil di laboratorium menjadi ke lapangan itu juga bukan sesuatu yang apple to apple gitu, nggak sama gitu ceritanya. Apakah ada yang menyadari bagian mana yang sama, bagian mana yang tidak sama? Mas Rifki Fadilah, apanya Mas yang bikin kok tidak sama, tidak apple to apple gitu? Monggo Mas Rifki. Sebentar, Bu. Oke. Ada yang mau membantu? Boleh, Mas Rifki. Permisi, Bu, izin bertanya. Untuk yang soal nomor 3 tadi kan untuk Yes. drainasenya satu arah ya, Bu? Betul. Sehingga Mungkin yang ya. membuat tidak sama apa, Mas? Itu tadi, Bu, kayak airnya tuh cuma drainase ke atas gitu. Ya, betul. Parameter apa itu, Mas, yang berpengaruh begitu? Kalau dia hanya terdrainase satu arah? Mungkin HC, Bu. Betul. Hanya. Kan gitu ya, Mas ya? Berarti kita bisa simpulkan, soal nomor 3 bisa dikerjakan nggak? Ada yang mau membantu? Mas Rifki? Bagaimana, Bu? Tadi putus-putus. Berarti soal nomor 3 bisa dikerjakan nggak, Mas Rifki? Tidak, Bu, sepertinya. Iya, karena berarti di laboratorium pun dia harus diberlakukan terdrainasenya harus ya satu arah juga, kan gitu ya? Nah, kan gitu. Jadi ketika di lapangan dia sebetulnya satu arah, di laboratorium dia juga seharusnya satu arah juga, gitu. Ketika dia dibuat satu arah, maka informasinya ini menjadi pasti nggak akan sama dengan ini. Ini juga nggak akan sama. Kan gitu, karena kondisinya berbeda ketika dia hanya menjadi satu arah. Begitu nggih? Nah, ini tolong dipahami betul bahasan tentang ini. Nah, sekarang saya mau bercerita yang lain lagi. Sekarang, oke, ini tadi kita sudah simpulkan ya, bahwa ketika bahasan satu arah, ya harus satu arah semuanya. Laboratorium maupun lab-nya satu arah. Hal yang sama ketika dua arah, ya berarti dua arah semua. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan satu hal yang lain lagi. Ini tadi berapa persen ya? 45,7% kan gitu ya. Sebetulnya kan hampir 50% ini ya. Hampir 50%. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau 87,5 itu adalah Kalau 50% tadi ini ya tadi ya informasinya adalah di 4,5 menit kan gitu. Sekarang di sini adalah 45,7%. Kalau kita lihat ya di sini ya 40 dengan 87,5 katakan ini kita bulatkan lah ya, kita bulatkan adalah ke 50% katakan begitu. Misalnya begini, saya mau punya cerita yang baru saja. Kita punya SC adalah 80 mm. Gitu. Kita punya SC 80 mm. Selanjutnya ini SC total ya. Selanjutnya kita tuh hitung nih. Kotak-katik, ternyata kita itu ketemu atau ada pertanyaan. Saya ingin punya informasi berapa
waktu yang dibutuhkan untuk kita butuh turun 40 mm. Di sini itu ada informasi kalau total, ini tuh katakan ini misalnya SC total itu atau 90% aja ya, SC total itu 90% katakan. Atau 100 deh, ini biar bulat, biar cantik angkanya. 100% anggapnya ya, benar-benar tuntas betul begitu. Ini adalah 100%, U-nya atau pada saat TV-nya itu adalah 100%, itu dia butuh waktu misalnya 1 tahun, katakan. Ini kita berandai-andai ya, kita punya contoh nih. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang saya mau bertanya. Bahasan 40 mm ini adalah berapa derajat konsolidasi ya? Ada yang mau menjawab? Saya menanyakan saja deh, biar ada yang jawab, biar namanya nggak usah diganti-ganti. Monggo ada yang mau menjawab, kalau dia turun 40 mm, padahal totalnya adalah 80 mm, habis konsolidasinya, selesai, maka sebetulnya 40 meter itu berapa derajat konsolidasi sih? Berapa persen sih konsolidasi berlalu atau berjalan begitu? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu, 50%. Yes, betul Mbak Aziza. Makasih ya Mbak. Mau sekalian menjawab yang ini kah Mbak? Tapi lalu waktunya menjadi berapa waktu ya untuk dia mencapai 40 mm? Mau menjawab lagi Mbak Aziza? Mungkin nggak dia langsung jadi setengah tahun begitu? Sepertinya nggak mungkin. Yes, betul. Ini tidak lalu sama dengan setengahnya. Kenapa begitu? Karena di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Apa saja tadi? Ada CV, ada H, kan gitu ya. TV-nya jelas ya. Ketika di sini ada 50%, maka ada TV. Dan tambah ya, tapi memang betul. Ketika di sini ada unsur TV, yang tadi disampaikan bahwa di sini ada TV, di sini TV-nya di bawah. Di sini ada TV, di sini ada U, ya, derajat konsolidasi. Apa yang terjadi di sini? Garisnya adalah bukan garis linier. Tapi garisnya itu begini. Sehingga oke, untuk urusan derajat konsolidasi linier. Derajat konsolidasi linier dengan penurunannya. Tapi membahas tentang waktu, ini hubungannya tidak linier. Sehingga kita harus cek dulu berapa CV, berapa H-nya, apalagi nanti kalau pakai setengah H, kan gitu ya. Nah, ada 2 faktor nih, ada faktor H-nya, ada faktor drainase. Apalagi ada faktor TV. Ya, kalau tadi kurang dari 60, kalau lebih dari 60, berbeda lagi persamaannya. Sehingga untuk bahasan waktu ini jangan diremehkan. Pernah loh di lapangan, ya sudah dihitung aja itu SC totalnya berapa, gitu ya. Lalu nanti dihitung berapa itu waktu selesainya konsolidasi 9 bulan kan gitu ya, 9 bulan gitu. Lalu di lapangan ya sudah, berarti nanti dikira-kira aja setengahnya, 4,5 bulan, yaitu kira-kira sudah 50% ya. Waduh, jangan sampai ya nanti ngaku kuliah Mektan 2-nya sama saya ya. Jangan sampai. Tapi kalau bahasan kedalaman, penurunan, silahkan. Bahasan penurunan silakan. 50%-nya nanti berarti akan turun ya 50% dari penurunan total, betul. Tapi untuk waktunya tidak sama. Begitu nggih? Ini yang kemarin saya rasa bisa lah gitu ya, di-skip saja untuk tidak dibahas, tapi saya khawatir bahasan ini ini betul-betul konsepnya sekali. Kalau ini saya terlewat menjelaskan ya menurut saya sangat fatal ya, sehingga tolong untuk dipahami betul begitu. Monggo, ini slide ini sudah saya share, dicoret-coret, monggo silahkan. Oke, begitu nggih, ini bahasan untuk di slide kemarin.
di pertemuan kelima. Sekarang saya akan masuk ke pertemuan ke-6 gitu ya. Sebentar. Pertemuan ke-6-nya. Oke. Sekali lagi untuk pertemuan ke-6 tidak perlu khawatir. Saya sudah 1 jam ternyata ngomong. Saya akan cepat saja di bagian penurunan konsolidasi sekunder dan juga drainase vertikal karena tidak sifatnya pengenalan begitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang CV-nya itu sendiri. Gitu. Bu, CV itu berarti ya dapatnya dari hitungan itu tadi. Ada TV, ada H, ada apa lagi tadi? Ada TV, ada H, ada T-nya itu sendiri kan gitu ya. Iya, betul. Tapi sekarang bagaimana kalau informasi itu kita belum dapat sama sekali? Jadi misalnya berapa waktu terjadi ketika konsolidasi itu selesai? Atau berapa informasi pada saat derajat sekian itu adalah berapa waktu selesai, itu kita nggak ada informasi bagaimana caranya. Kita bisa punya persamaan satu ini. Ini adalah persamaan untuk yang biasa digunakan dalam pengujian di laboratorium. Ada nilai K, ada nilai MV, ada nilai gamma W. Atau kita juga bisa melihatnya menggunakan grafik hubungan. Ya, ini berkali-kali dari kemarin saya sampaikan ya. Jadi ada 2 metode, ya. Yang pertama adalah dengan metode log waktu, ya namanya saja grafik ya, memang lalu grafis sekali. Ini diplotkan grafiknya itu adalah penurunan, ini dialnya ini penurunan dengan log waktunya. Ada log waktunya di sini dalam menit. Setelah itu di sini Mas dan Mbak bisa plotkan di sini garis yang lurus ke arah bawah dengan garis si secondary compression ya atau secondary consolidation. Di sini ini adalah awal ya, initial condition, kemarin sudah saya bahas ya. Initial condition. Initial immediate settlement atau ya dinamakan sebagai initial compression ya bisa. Immediate settlement atau penurunan segera. Selanjutnya di sini adalah penurunan konsolidasi primer, yang di sini penurunan konsolidasi sekunder. Di sini ada pertemuannya nih di sini nih. Oke ya, pertemuannya yang menunjukkan bahwa ini ada 2 atau belokannya di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di bagian dia sudah putus di sini. Ini dianggapnya dia U adalah 100%. Gitu ya, 100% U konsolidasi primer. Lalu disambung dengan konsolidasi sekunder yang nggak tahu nih selesainya kapan. Ya, karena ke secondary compression atau secondary consolidation itu nanti kita akan bahas di akhir, itu adalah permasalahan untuk tanah jenis gambut, di mana tanahnya sendiri itu juga dia punya kompresinya yang sangat besar. Jadi dia sudah bertemu dengan solid dengan solid sebetulnya, tapi karena dia materialnya itu seperti kalau kita bayangkan seperti spons gitu ya, spons saja dia bisa mampat ya, dia seperti tidak bisa, dianya sendiri itu punya sifat kompresnya juga besar gitu ya, berbeda dengan pasir, berbeda dengan lempung, sehingga akan turun terus begitu. Oke ya, nah ini bagaimana cara menentukannya? Yang pertama adalah tentukan 2 titik di titik T1, gitu ya. Selanjutnya di sini adalah titik A, dan 4T1 titik B. Gitu. Dengan jarak vertikal adalah sepanjang atau sejauh V, sama gitu. Oke, selanjutnya titik U itu adalah 100% atau di sini dilihatnya sebagai A100. Ya, ini A100. Itu adalah bagian linear tadi ya, perpotongan, anggapannya adalah konsolidasi primer selesai. 50%-nya ya dikurangi saja, dibagi 2, begitu lebih tepatnya, dibagi 2. Di sini A0, di sini A100, maka A50 itu dibagi 2. Maka di sini ketemu T50. Artinya ini apa? T pada saat 50 derajat konsolidasi tercapai. Begitu. Oke, nggih. Nah, tapi bahasan ini biasanya jarang digunakan. Yang digunakan itu adalah bahasan yang menggunakan T, ini nih kalau T50 tadi ya, T90. Tapi oke, kita lihat dulu T50.
Bahasannya lalu apa? Kalau kita tidak punya informasi tentang K, informasi tentang MV, gamma W kita tahu ya 10 kN per meter kubik. Kalau kita tidak tahu K, tidak tahu MV, kita punya grafik, kita bisa hitung dengan persamaan. Balik lagi ke yang tadi. Apa ini? CV. Di sini apa? TV. Kenapa bentuknya berubah menjadi angka? Karena TV 50% itu mesti ya konstan kan ya. Ingat ini ya. TV 50% itu konstan. U-nya 50 gitu. Berarti menjadi satu angka tertentu. HT-nya tergantung kedalamannya berapa atau tebalnya berapa. T50 didapatkan dari grafik. Begitu. Maka kita bisa dapat nilai CV-nya. Rumusnya sama lagi, kan gitu. Kenapa di sini yang HT masih tidak bisa dikonstankan? Karena ada informasi apa tadi? HT kalau dia adalah drainase double, maka HT adalah setengahnya. Tapi kalau single, ya, itu adalah atau, maka HT adalah H full-nya. Atau dinamakan sebagai H rata-rata, maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah pada saat kita mengukur tinggi dari sampel kita, biasanya bagian kanan dengan bagian kiri itu diukur misalnya dengan kaliper, itu tingginya atau tebalnya itu berbeda. Bagian depan dan belakangnya juga diukur itu berbeda. Nah, itu di rata-rata. Menjadi HT. Maka muncul CV. Nah, kan gitu ya. Sekali lagi, CV-nya CV apa nih? CV drainase double apa tunggal, kan gitu. Nah, Mas dan Mbak sekarang sudah bisa aware begitu, bahwa ada CV, informasi HT-nya HT apa dulu, kan gitu. Oke ya, ini bisa kita dapat untuk kita dapatkan nilai CV. Ada cara lain adalah metode akar waktu. Nah, ini yang lebih sering digunakan Mas dan Mbak nanti kalau praktikum menggunakan cara yang ini. Yang pertama adalah Mas dan Mbak plotkan di sini yang berwarna garis merah. Di sini adalah dial penurunan akar T90 ya. Akar T dilihatnya dari pembacaannya Mas dan Mbak di laboratorium gitu. Selanjutnya di sini mungkin ada pertanyaan, Bu, kan pembebanannya ada berapa kali tuh? 7 hari, ya kan? 1 minggu kan ya, besok Mas dan Mbak praktikum itu untuk pembeban, untuk pengujian konsolidasi saja. Berarti Mas dan Mbak juga akan punya 7 gambar seperti ini. Pada saat pengujian pertama, pengujian kedua, dan seterusnya. T90 di kondisi pembebanan berapa gitu. Selanjutnya, dari garis ini, kita bisa peroleh adalah nilai Q. Q-nya itu, kalau di sini ya, ini saya gambarkan di gambar yang jelas saja. Q-nya ditarik garis ke arah bawah, Q gitu ya. Karena ini terputus nih di sini. Ini akan jelas kalau di sini. Q di arah bawah, OK ini, dihitung jaraknya berapa, dikalikan 1,15 ketemu OR. Balikkan lagi ke titik awal tadi, ya. Lalu ini ada potong di sini, ini adalah anggapannya sebagai 90% derajat konsolidasi tadi tercapai. Turun ke bawah berarti ini adalah T90. Nah, ada pertanyaan, Bu, ini bikin linearnya nih gimana? Gitu. Nah, sebenarnya patokannya adalah sama dengan si TV tadi, kira-kira 60%-nya itu terlampaui. Jadi garisnya ini garis kira-kira 60%-nya itu terwakili begitu. Sisanya adalah di 40%-nya. Nah, kan bahasan TV ya ini ya. Bahasan TV nih. Ini TV-nya masih lurus, setelah 60% baru dia letter, baru dia landai kan gitu. Nah, kalau yang silok waktu tadi patokannya adalah T50, yang di sini patokannya adalah T90. Ketika T arah ke bawah ini adalah sudah didapat T90, maka dia ketemu. Tapi harus hati-hati, catatan apa tapi lagi, ini adalah sumbu akar T. Maka di sini sebetulnya adalah ini yang benar, akar T90. Sehingga ketika masuk ke dalam persamaan, jangan lupa untuk dikuadratkan. Gitu ya. Oke, nah sekarang sorry. Kalau dikuadratkan ya sudah T90 itu. Jadi nilainya itu sudah ketemu. Ya si T90 itu adalah sudah masuk ke dalam persamaannya. Yang angka yang saya maksud angka kuadrat itu adalah malah pada saat pengujian di laboratorium. Itu harus diakarkan untuk bisa mendapatkan grafik ini. Gitu nggih? Mohon maaf. Jadi sekali lagi T di laboratorium itu adalah bilangan kuadrat sebenarnya.
Sehingga di dalam grafik harus dibuat akar T. Muncul di dalam grafik adalah akar T90. Berarti T90 ya sudah si angkanya ini. Gitu. Ini adalah waktu tercapai 90% derajat konsolidasi. Nah, sekarang hal yang sama. Bu, TV-nya kok berubah lagi? Ya, ini adalah untuk TV 90%. Nanti bisa dihitung. Sudah bukan lagi persamaannya menggunakan yang atas, tapi menggunakan salah satu dari ini. Salah satu ya, dua-duanya pasti harusnya ketemunya sama. Oke, ketemu 0,848, jangan lupa ini menggunakan T90, jangan lupa juga untuk HT, ini adalah yang drainase double atau yang single. Keuntungannya ini adalah apa? Ya, data yang dibutuhkan sedikit, tapi sayangnya tidak bisa muncul informasi secondary compression. Kalau yang ini tadi muncul secondary compression, kalau ini tidak. Dia full hanya di bagian primary consolidation saja. Bagian secondary compression ini nggak ada, nggak bisa tahu nih. Oke, nggih. Nah, ini adalah perhitungan CV-CV dari hasil pengujian di laboratorium jika tidak ada informasi seperti tadi di soal. 4,5 turunnya dia butuh, 50% dia butuh 4,5 menit misalnya gitu. Nah, kalau di sini kita pakai perhitungan dari laboratorium, tapi menggunakan konsep 50% atau 90%, tergantung grafik apa yang dibuat. Oke, nah sekarang ini sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Aziza bahwa penurunan itu tidak sebanding dengan berapa lama waktu yang ditempuh yang dibutuhkan begitu ya. Jadi kalau di sini ada informasi 4 tahun dan 9 tahun itu. Kalau 4 tahun dia turun 11,4, kalau 9 tahun turunnya berapa? Nggak bisa langsung. Hubungannya nggak bisa langsung. Apalagi di sini ada informasi kan ya bahwa adalah menggunakan ada bilangan kuadratnya. Nah ini di otak-atik ternyata betul dia adalah turunnya 17,1. Nggak bisa serta-merta 4/9 dikali 11,4 itu nggak ya. Gitu. Oke, nah tapi di sini bagaimana cara mengetahuinya? Mau tidak mau ada asumsi dulu. Karena kita ingin menggunakan satu TV yang sama. Ya, persamaannya harus disamakan dulu. Harus menggunakan nilai yang perbandingannya sama. Sama-sama misalnya kurang dari 60% gitu. Bu, kalau salah tebak lebih dari 60% ya nanti akan ketahuan. Kalau ketika dicek, misalnya 17,1 dibandingkan dengan 36,9 itu adalah perkiraan ya, konsolidasi totalnya itu terjadi berapa, begitu. Oh, ternyata kok kurang dari 60%, ya salah berarti kalau tadi menggunakan lebih dari 60%. Kembali lagi hitungannya menggunakan asumsi yang benar agar TV-nya juga betul. Oke, silakan ya, nanti dibaca-baca dulu juga, ini file juga akan saya share. Saya akan masuk untuk contoh yang kedua, penurunan konsolidasi dan juga waktunya berapa. Saya akan cepat saja. Ini adalah ada fondasi bujur sangkar gitu ya, CV-nya ada, penurunan konsolidasi 50% ada. Wah, mulai dari awal dulu nih, berapa? Apanya yang harus dihitung? Tambahan tegangannya akibat beban di atasnya. Karena setiap posisi itu dia akan berpengaruh ya pada nilai SC-nya. SC setiap lapis itu selanjutnya dihitung, lalu ditotal, dijumlah, kan gitu. Hati-hati dengan satuan. Oke ya, mau dicek nanti. Nah, selanjutnya dihitung lagi adalah berapa lamanya. Berapa lamanya. Oke, tentang penurunan konsolidasi juga sebetulnya ini sudah dibahas ya. Ada juga koreksinya seperti kemarin, ya silakan nanti dicek lagi. Sampai betanya sampai 0,5 nih, lumayan ya, karena ini bentuknya ya, bentuk dari fondasinya itu sangat mempengaruhi. Jadi agar tidak overestimasi begitu. Bahkan hanya sampai 50% dari konsolidasi total. Nah, dari 50% tersebut, maka kita bisa hitung TVHT kuadrat per CV. Hanya hati-hati dilihat di sini apakah dia drainasenya naik atau turun atau naik turun. TV-nya itu sudah ada, masukkan ke dalam rumus, ketemu waktunya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita bahas yang lain adalah penurunan agak lari-lari.
Sekarang yang tadi dibahas itu adalah penurunan konsolidasi, oke ya. Sekarang kalau penurunannya segera, apa itu? Di sini ada granuler, selanjutnya di sini ada tanah pasir gitu ya. Sebetulnya apakah di Lempung tidak terjadi? Ya terjadi, tapi sangat kecil. Gitu. Lebih signifikan si konsolidasinya, begitu maksudnya ya, sehingga biasanya diabaikan. Nah, penurunan seketika atau immediate settlement atau penurunan segera itu biasanya ya setelah atau segera beban kerja diberikan. Sifatnya elastis, ketika bebannya dihilangkan dia masih bisa balik, karena kecil sekali. Gitu ya. Kalau konsolidasi bagaimana? Tanahnya halus dan butuh waktu yang lama. Oke. Jadi tahapannya sebetulnya nggak ada masalah ya. S sama dengan SI tambah SC tambah SS gitu ya untuk tahu S totalnya. Lempung itu apakah juga dihitung immediate settlement? Iya, sebaiknya iya. Tapi memang karena sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Oke, nah sekarang bahasan tentang secondary compression. Immediate settlement dibahas kapan? Akan dibahas setelah UTS, kalau tidak salah, nggih. Silakan nanti untuk dosen dengan dosen selanjutnya. Kita malah akan bahas yang masih bahasannya dengan konsolidasi dulu. Yang tadi primer, yang sekarang sekunder. Yang sekunder di sini memenuhi teorinya Terzaghi bahwa tetap ada perubahan angka pori, perubahan tegangan efektif gitu ya. Dan juga ada di sini pengaruh dari koefisien permeabilitas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tekanan air pori itu sudah habis. Kalau belum habis namanya masih konsolidasi primer kan gitu. Tapi kok tanahnya masih turun terus gitu. Nah, ini diakibatkan oleh adanya rayapan antar butiran tanah. Jadi dia masih saling mencari posisi begitu ya, di mana dia itu stabilnya ada di mana. Itu namanya secondary compression. Nah ini biasanya arahnya juga ada yang mendatar atau lateral. Ini kalau biasanya ketangan bagian samping kurang, ya, jadi mau nggak mau, biasanya kalau ada mungkin Mas dan Mbak mendengar ada yang namanya creep atau rayapan gitu ya. Jadi kalau suatu daerah dia sebetulnya nggak ada gangguan apapun, tapi ada rumah yang lama-lama kok retak gitu ya. Padahal nggak juga turun, tapi mendatar, itu juga dimungkinkan. Jadi mungkin ada area yang dia mungkin di situ ada tanah gambut begitu, yang mengalami perubahan tekanan air pori. Nah ini juga dia juga mencari posisi settle-nya dia ada di mana. Nah ini biasanya bisa dikontrol dengan tahu lapisan kental airnya itu ada di mana. Oke ya, lapisan terdesak, kecepatannya itu juga sebagai fungsi waktu, dan biasanya untuk lempung normally consolidated, itu SS-nya lebih besar dibandingkan dengan over consolidated. Ceritanya sama ya, NC dan OC Mas dan Mbak sudah saya jelaskan. Kalau OC itu dulu dia dengan mantannya yang dulu tuh biasanya sudah membekas gitu ya, bebannya gitu. Nah, sehingga dia lebih kuat gitu, dia lebih settle. Tapi kalau NC yang sekarang dia rasakan itu lebih berat gitu, sehingga kemampuan dia untuk memampat dia juga, dia masih mencari posisi untuk yang dia settle-nya itu di mana. Nah, ini yang harus diperhatikan atau harus berhati-hati adalah pada lempung lunak plastisitas tinggi. Atau yang tadi bolak-balik saya sampaikan adalah jenis tanah organik atau gambut begitu. Lempung juga bisa ya, tidak mesti gambut. Tapi gambut memang SS-nya itu lebih signifikan dibandingkan lempung lunak gitu. Oke, nah penurunan sekunder ya, penurunan konsolidasi sekunder apakah juga tidak bisa diprediksi? Ya memang selesainya tidak bisa ini ya, karena dia selesainya tidak tahu nih, mendatar gitu terus, bukan terus lalu turun gini. Tapi tetap bisa kita hitung paling tidak pada dua jarak tertentu ya. Jadi ini jarak konsolidasi sekunder atau primer selesai atau sekunder dimulai sampai pada T2 tertentu. Nah, ini bisa kita hitung ke dalam persamaan ini. Didasari pada C alfa. C alfa itu ya sama, selisih dari angka pori dibandingkan dengan selisih dari waktunya, kan gitu. Ketika persamaan ini masuk, kita bisa memperkirakan berapa penurunan konsolidasi sekunder yang terjadi setelah waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kapan konsolidasi sekunder selesai, tapi kita bisa menghitung berapa penurunan yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi kalau ada pertanyaan, oh ya sudah deh, kalau gitu saya mau tanya 1 tahun lagi deh ke depan, ini akan turun berapa senti? Nah itu bisa dijawab, tapi kalau ini akan selesai berapa lama, itu nggak bisa. Tidak sama dengan konsolidasi
primer. Atau ada pertanyaan, yaudah sekarang dihitung berapa lama terjadinya penurunan kalau dia mengalami penurunannya 5 cm, katakan bisa. Ya, sekali lagi bisa. Tapi kalau untuk berapa selesainya, tidak bisa. Contoh soal, saya rasa skip saja, ini bisa dipelajari sendiri untuk bisa menghitung berapa penurunan sekunder terjadi pada saat waktu tertentu. Ini bahkan sampai 25 tahun ya, gitu ya, bahkan sampai 25 tahun. Karena kalaupun dilihat dia secara waktu yang singkat, jangka waktu yang pendek-pendek juga tidak terbaca banget gitu, karena besarnya itu sebetulnya kecil ya, maksudnya kalau dilihat dia pada rentang waktu tertentu itu tidak terbaca, tapi akan terbaca ketika dalam rentang waktu yang sangat panjang, sangat lama, begitu baru signifikan. Oke, ini monggo nanti dicek. Ini juga. Nah, ini pertanyaan yang lain lagi. Berarti penurunan totalnya itu berapa gitu. Nah, kalau sudah penurunan total ya jangan disebutkan SS-nya saja, tapi juga termasuk si SC-nya. Begitu, SC-nya disebutkan dulu atau dijumlahkan gitu ya untuk bisa ketemu. Nah, kalau dilihat kan di sini ya, kan tidak signifikan sebetulnya 30 dengan 4,6, tapi ya lumayan ya. Tapi artinya ini saja sudah 25 tahun saja turunnya 4,6 gitu. Ya karena itu untuk bangunan-bangunan ringan sebetulnya mungkin tidak masalah, mungkin malah dia bisa bergerak bersama-sama. Tapi kalau untuk bangunan yang penting, monumen dan seterusnya ini cukup membahayakan. Oke, sekarang saya lanjut untuk membahas, saya ngintip jam dulu, sekarang sudah jam berapa? Oke, 15 menit lagi saja. Sebentar. Saya masih ada sisa. Oke, cukuplah. Jadi kita sambung minggu depan lagi. Oke, kita bahas tentang vertical drain ya, dan preloading. Saya cerita tentang konsep lagi saja. Oke, tentang konsolidasi. Kuat geser naik. Kenapa kok tiba-tiba langsung bahas kuat geser naik? Sekarang saya mau tanya Mas dan Mbak, kalau tegangannya itu naik, atau kalau posisinya dia itu mampat, itu apa sih yang terjadi di dalam tanahnya itu sendiri? Ya jelas adalah kondisinya tanah itu adalah semakin padat, ya kan, namanya saja mampat, semakin padat, lalu semakin settle, lalu semakin stabil kan gitu ya. Nah, ketika dia diuji kuat gesernya, sebetulnya tanah yang mengalami konsolidasi itu, yang selesai mengalami konsolidasi itu, dia sebetulnya adalah kondisinya tanah yang lebih stabil. Kuat gesernya menjadi lebih tinggi. Begitu. Dan ketika konsolidasi itu selesai, maka ya kompresibilitasnya sudah habis, gitu. Kemampatannya tanah itu sudah habis, gitu ya. Selanjutnya di sini adalah, oke, ini disimpan dulu. Selanjutnya di sini adalah mengurangi kemungkinan kerusakan pada struktur bangunan. Ini adalah disimpan dulu. Kenapa disimpan? Saya membahas tentang konsolidasi, ini bahasannya adalah bahasan 1 dan 2. Untuk bahasan 3 dan 4, ini adalah fungsi dari preloading dan vertical drain. Ini adalah teknologi yang bisa digunakan untuk memperbaiki sifat, istilahnya begitu, memperbaiki sifat tanah yang jelek, gitu ya. Memperbaiki sifat tanah yang jelek, tapi arti kalimat tersebut jangan ditelan mentah-mentah. Jadi seperti lempung itu bermasalah karena dia itu mudah mampat, gitu kan. Tapi setelah diberi preloading dan vertical drain, lalu lampungnya jadi lebih bagus, gitu. Nggak bisa. Lempung ya tetap lempung, dia tetap punya kompresibilitas yang tinggi. Tetap ya dia itu punya permeabilitasnya yang sangat kecil, dia punya mampatannya juga yang sangat besar dan seterusnya. Tidak lalu mengubah fisik dari si lempungnya itu lalu berubah menjadi pasir ya, enggak ya, itu malah ngeri ya, malah serem gitu. Nah, tapi di sini preloading dan vertical drain itu justru malah mempercepat konsolidasi. Jadi saya katakan dalam mempercepat konsolidasi, konsolidasinya itu ya tetap dibiarkan terjadi. Ini juga sangat-sangat banyak sekali orang yang salah kaprah. Preloading atau vertical drain itu adalah mengurangi penurunan konsolidasi, enggak.
Jadi kalau di sini mau bilang mencegah penurunan yang besar, sebenarnya saya juga nggak setuju nih dengan tulisan saya sendiri. Yang benar adalah mencegah perbedaan penurunan atau penurunan yang tidak seragam. Jadi sekarang kalau misalnya saya membuat ini ya, gambar misalnya begini. Sini ada lalu lintas gitu ya, katakan. Penurunan konsolidasi itu terjadi delta P di posisi ini, di kedalaman yang sama dengan delta P di posisi ini, delta P di posisi ini, atau bahkan misalnya di daerah di sini. A, B, C, D. Ini C dan D, ya wis nggak apa-apa wis. Tanya lagi biar nggak pada ngantuk, Mas Tovan. Delta P yang paling kecil yang mana, Mas Tovan? Akibat beban yang ada di atasnya nih. Untuk delta P yang paling kecil di titik A, Bu. Ya, yang paling besar berarti? Yang paling besar di titik C. Yes. Berarti kita bisa membayangkan ya, penurunannya itu seperti ini. Gitu ya. B dan D harusnya sama ya. B dan D sama. Nah, ini yang membuat kerusakannya ini ya yang ikut gitu ya. Retak lah atau apapun kan gitu ya di sini. Nah, yang namanya preloading dan vertical drain itu dia bukan lalu mengurangi penurunan, itu tidak. Bukan lalu penurunannya itu lalu menjadi sekian aja, itu enggak. Penurunannya tetap ya sekian ini, tapi lebih rata begitu. Lebih rata, sehingga kalaupun dia itu turun, ya turunnya bareng-bareng gitu. Sehingga tingkat kerusakannya menjadi sangat kecil. Bukan sangat kecil, paling tidak mengurangi kerusakan pada struktur bangunan di atasnya. Begitu ya. Sehingga hal yang sama, kalau sampai ada yang mengatakan vertical drain itu adalah mengurangi penurunan, jangan bilang Mas dan Mbak mahasiswa saya. Apalagi ada yang bilang vertical drain itu apa? Oh, ini saya nggak bahas yang politik ya. Tapi memang ada yang mengatakan vertical drain adalah pemasangan drainase arahnya vertikal. Aduh, jangan sampai Mas dan Mbak bilang begitu nggih. Nah itu anti. Karena vertical drain adalah teknologi perbaikan tanah untuk mempercepat konsolidasi selesai gitu. Beda banget kan, jauh banget kan ya konsepnya. Nah, mempercepat konsolidasi selesai. Konsepnya apa? Nah, di sini kita satu-satu dulu. Kadar airnya di situ harus ekstrim dulu. Kompresibilitasnya besar dan koefisien permeabilitasnya kecil. Di mana semua ini adalah dipunyai oleh clay yang dia terendam oleh air, kan gitu. Gitu ya, clay yang terendam oleh air, maka dia bisa kita bebaskan gitu dari permasalahan konsolidasi. Konsepnya apa nih preloading? Preloading ini sebenarnya kalau di sini ini ada tanah lempung begitu, istilahnya adalah slow draining subsoil gitu ya. Dia itu diberikan beban yang sangat besar gitu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk air yang ada di bawahnya itu cepat dia keluar. Apa bedanya Bu dengan pembebanannya dia sendiri? Bedanya adalah setelah dia sudah mampat, tanah ini itu adalah dihilangkan, diangkat lagi. Diangkat. Lalu setelah itu barulah dia dibebani dengan bangunan atau struktur yang sesungguhnya akan dia bebani di atasnya. Gitu. Ya, konsepnya adalah seperti itu. Nah, konsepnya yang lain lagi adalah, oleh karena itu saya bahas terus tentang MC dan OC, karena preloading itu adalah membantu tanah lempung itu sebagai OC. Karena apa? Karena pada saat dia nanti dihilangkan, diganti dengan beban yang sesungguhnya, ini sudah turun ya, diganti dengan beban yang sesungguhnya, ya tanah di sini ya santai-santai aja, dia nggak bakal turun lagi. Karena dia sudah pernah mengalami tegangan yang lebih besar darinya. Kan gitu. Oleh karena itu, secondary compression apalagi, dia sudah akan lebih kecil lagi. Kan gitu. Sehingga untuk kegiatan konstruksi selanjutnya adalah lebih menguntungkan. Merugikannya di mana? Repot memang. Mendatangkan material yang sangat berat, begitu ya. Apakah itu tanah ataupun itu blok-blok beton, begitu ya. Berikan di satu area begitu yang memang kita menunggu dia turun dulu gitu.
kita percepat dia turunnya dengan beban yang lebih besar. Setelah dia turun sesuai dengan yang kita harapkan begitu, dia dihilangkan lalu diganti dengan beban yang sesungguhnya. Itu yang dinamakan dengan preloading. Apa yang dinamakan dengan drainase vertikal? Drainase vertikal itu solusi apabila pada saat kita memberikan preloading dan kita nungguin aja ya, kok nggak habis-habis, kok nggak turun-turun ya, kan gitu ya. Karena kita tidak memberikan bantuan di bagian tanah di bawahnya. Tanah di bawahnya ini ya tetap kita biarkan kosong gitu. Ya, sepengennya air keluarnya kapan kan gitu ya. Sepengennya air keluarnya di mana, ada lapisan permeabelnya di mana. Nah, kalau yang namanya vertical drain, kita membuatkan jalan untuk air itu keluar, gitu. Konsepnya seperti itu. Yang kalau di sini tadi dia airnya harus lari, nyari ke arah atas, kalau sekarang kita buat seperti, kalau kasarnya adalah seperti kita membuat sedotan-sedotan ya. Sedotan-sedotan minum gitu, kita pasang ke sini, kita pasang ke sini. Jadi air itu, dia nggak perlu naik atau turun saja, tapi dia lihat mana itu ada area yang potensinya itu kecil kan gitu ya, sedotan-sedotan itu tadi, dia keluar, gitu, dia keluar. Nah di sini kita bisa lihat panjang atau jalurnya dia pergi keluar, itu semakin pendek. Jadi mereka nggak seperti kalau kemarin saya tunjukkan, ada kelas gitu ya, ada 2 pintu, saya buka depan dan belakang gitu. Tapi sekarang saya buka ada jendela-jendela juga boleh lah, mahasiswa loncat dari situ gitu. Kan lebih cepat kosong ya kelasnya kan gitu. Nah, ini yang menjadi solusi drainase vertikal, yaitu adalah saluran drainase yang arahnya vertikal begitu. Loh gimana Bu itu bisa masuk ke kanan kirinya? Bentuknya itu bisa masuk. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya. Nah, sehingga ini adalah solusi terhadap kelemahan preloading. Ya, kalau preloading itu dia lama sekali, kalau drainase vertikal kita bisa mempercepat. Nah, ini biasanya kalau kelemahannya itu untuk tanah lunak yang seragam, koefisien permeabilitas sangat kecil, tebal lagi, wah, itu lama sekali kan gitu. Maka dengan memperpendek lintasan drainase, yaitu dengan vertical drain. Tapi tidak cocok untuk gambut yang didominasi oleh penurunan sekunder, karena bentuknya itu seperti ini. Seperti kalau Mas dan Mbak membuka kardus ya, isi kardus gitu. Jadi dia itu seperti kanan kiri begini, yang memungkinkan air itu mengalir naik begitu, ataupun turun tergantung mana itu area yang berpotensi rendah gitu. Itu diselubungi oleh satu lapisan fiber geosintetik yang memungkinkan air itu bisa masuk tapi tidak sambil membawa tanah. Jadi seperti filter, seperti saringan gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam tanah dengan alat berat begitu, dimasukkan lah ya ke dalam tanah, lalu di bagian atas itu dibuatkan aliran-aliran arah horizontal lalu dibuang. Begitu. Ini yang namanya vertical drain gitu. Ini tampak penampakannya. Nah, kenapa kok tadi tanah gambut itu tidak baik? Karena yang tadi bentuknya dia lurus, dia bisa sudah melengkok begini ya. Karena tanah di sekitarnya sangat kompresibilitasnya besar kan gitu. Nah, ada pertanyaan Bu, kalau misalnya seperti ini sudah lalu diberikan beban di atasnya, apakah ini perlu dicabut? Biasanya sih enggak. Jadi dibiarkan saja begitu. Mahal? Sangat. Ini adalah satu-satunya kelemahan dari vertical drain adalah mahal. Tapi memang ini adalah solusi. Ada lagi yang mengkombinasikannya adalah dengan vakum. Jadi dia sudah ditancapkan begini, lalu divakum, disedot ke arah luar. Jadi lebih cepat lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi dia di preloading iya, vertical drain iya, vakum iya, wah itu pasti karena lagi kejar setoran kan gitu ya, lagi butuh cepat gitu. Nah, ini mahal pasti. Nah, ini metode-metode pemasangannya, jaraknya, spacingnya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya. Oke, nah ini mulai masuk ke tipe vertical drain. Saya rasa mungkin ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja. Ini adalah sudah mulai masuk ke perencanaannya sebenarnya.
Nah, ini mungkin kalau untuk pengenalan saya akan berikan cepat saja besok di awal pertemuan terakhir. Awal pertemuan terakhir sebelum UTS gitu. Oke, mungkin itu ya untuk bahasannya. Ini nanti juga file ini juga akan saya share sehingga sudah bisa untuk dibaca-baca. Bahasan sampai ke vertical drain, ada juga contoh soal di bagian belakangnya. Di sini pun saya juga berikan ada tertulisnya sih assignment begitu ya. Tapi saya tidak akan jadikan sebagai assignment karena di bagian belakangnya itu ada vertical drain. Saya rasa vertical drain-nya tidak perlu. Nanti akan saya share deh ya di dalam Google Classroom begitu. Tapi saya harap untuk soal yang A sampai F begitu, sampai G. Nah, itu bisa diganti coba untuk latihan gitu. Oke, mungkin itu dulu.